Secara umum limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan lain-lain. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Limbah B3 adalah sisa suatu perusahaan atau kegiatan yang karena sifat, konsentrasi, maupun jumlahnya mengandung zat berbahaya dan beracun yang secara langsung atau tidak langsung mencemari lingkungan hidup, kesehatan manusia dan dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan keselamatan manusia. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, majun, dan oli bekas yang memerlukan penanganan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3. Limbah B3 dapat merusak udara, air dan tanah. Limbah berbahaya yang dilepaskan ke udara secara langsung dapat merusak kualitas udara dan menciptakan polutan lainnya. Limbah B3 yang mencemari air juga dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan. Pencemaran tanah akibat limbah B3 dapat merusak struktur fisik dan kimia tanah. Selain itu tanah yang tercemar limbah B3 juga dapat kehilangan kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Limbah B3 mempengaruhi kesehatan dengan menyebabkan kerusakan langsung, eksplosif, api, reaktif, dan korosif, atau tidak langsung, toksik, akut dan kronis, pada manusia. Ciri-ciri limbah B3 menurut pasal 278 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, menular, korosif, dan atau beracun. Sedangkan identifikasi limbah B3 dapat diklasifikasikan berdasarkan bahaya dan sumbernya. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan atau penimbunan. Adapun penghasil limbah B3 yaitu setiap orang yang usaha atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 terdiri dari identifikasi limbah B3, pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan penimbunan limbah B3.